Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada tutorial yang pertama, kita langsung saja. Mungkin buat kalian yang membuka tutorial ini, saya yakin sudah tahu Microsoft Excel karena mau menggunakan. Jadi pastinya kalian akan mencari bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel. Singkat saja, biar tutorial ini tidak terlalu lama. Pada Microsoft Excel yang harus kalian pahami, yang pertama yaitu di atas ini ada yang namanya title bar. Title bar ini memberikan nama judul atau file Excel yang kita buka. Nah, ini defaultnya adalah book 1. Kalau misalnya sudah kita simpan, nanti nama akan berubah sesuai dengan file yang kita beri nama. Kemudian ke bawahnya di sini ada menu. Menu ini yang deretan di dalamnya banyak sekali tools atau alat yang bisa kita gunakan. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada tools atau alat-alat yang bisa kita gunakan untuk memformat lembar kerja di dalam Microsoft Excel. Turun lagi ke bawah di sebelah sini ada yang namanya name box. Name box ini dia berisikan alamat sel seperti ini. Ketika saya klik sel-sel ini, dia akan ada nama keterangan alamat sel seperti contoh G10. Maksudnya adalah di kolom G dan baris ke-10. Kemudian di sebelah sini ada yang namanya formula bar yang nanti fungsinya di sini bisa untuk mengedit isi dari selnya ataupun bisa membuat rumus atau menulis rumus di bagian sel yang sudah kita pilih atau kita tentukan. Baik, turun lagi ke bawahnya, inilah lembar sebarnya atau lembar kerjanya atau yang bisa disebut dengan worksheet. Nah, di worksheet ini atau di lembar kerja inilah kita akan nanti banyak bekerja atau mengolah file, mengolah data yang akan kita kelola. Baik, yang pertama yang harus kita ketahui di bagian lembar kerja Microsoft Excel atau spreadsheet pada umumnya di sini terdiri dari dua bagian yaitu kolom dan baris. Kolom itu adalah bagian deretan yang susunannya ini secara horizontal. Tapi kalau kita lihat dia susunan secara pengisiannya dia secara vertikal, atau yang lebih mudah yang urutannya itu dari A, B, C, D dan seterusnya itu disebut dengan kolom. Kemudian yang di bawahnya ada 1, 2, 3, 4 ini yang horizontal pengisiannya, kemudian susunan angkanya di vertikal disebut dengan baris. Nah, baik, di dalam lembar kerja ini kalau misalnya kita klik seperti ini namanya sel ya, seperti ini. Nah, ini adalah sel C3. Bisa dilihat di name boxnya di sini. Kenapa disebut C3? Karena terdiri dari kolom C dan baris ketiga, makanya disebut dengan C3. Oke, turun lagi ke bawah di sini ada namanya sheet. Nah, sheet ini adalah lembar-lembar kerjanya. Kalau misalnya kalian pakai versi 2013 ke bawah itu pastinya di sini akan ada 3 worksheet. Tapi kalau misalnya di atasnya tentunya di sini worksheetnya cuma ada 1 dan kita hanya bisa menambahkan melalui tombol plus yang ada di sebelah sini untuk menambahkan lembar kerja jika memang kita membutuhkan banyak dalam satu workbook atau satu lembar buku kerja seperti ini. Oke, kita akan coba memformat di bagian worksheet yang pertama. Kita akan coba untuk melebarkan kolom dan baris atau memperkecil atau mempersempit kolom dan baris. Yang perlu kita ketahui pertama yaitu posisi kursor. Bagaimana cara kita untuk melebarkan kolom atau meninggikan barisnya? Lihat, langsung saja posisikan kursor di bagian kiri, bagian sebelah kirinya. Kalau saya di kanan, pokoknya intinya di sisi sebelah sini ya. Sisi sebelah sini di antara A dan B. Nah, sampai dengan kursornya berubah menjadi plus seperti ini. Atau seperti ada panah ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau sudah, kalian bisa klik mouse kanannya, klik tahan, kemudian kalian bisa red ke bagian kanan sebelah sini. Ini untuk melebarkan baris, kemudian melebarkan kolom, kemudian ke arah sebaliknya itu untuk mempersempit kolom. Kalau sudah, bisa dilepas. Berlaku juga untuk baris. Jika kalian ingin meninggikan barisnya, posisikan kursornya di bawah angka 1 atau di bawah bagian baris-baris yang ingin kalian rubah ukurannya. Contoh di sini misalnya saya mau merubah 1, maka posisikan kursor ini di bagian bawah barisnya seperti ini sampai ada simbol atau kursornya berubah menjadi panah ke bawah dan ke atas. Nah, ini sudah bisa kita naikkan atau tinggikan barisnya. Tarik ke bawah untuk meninggikan baris, kemudian tarik ke atas untuk
memperkecil barisnya. Nah, berikutnya cara untuk meninggikan dan melebarkan kolom atau baris itu yang pertama atau bisa disebut dengan drag drop ya. Kemudian kalau cara yang berikutnya itu kalian bisa pilih di bagian sini ya. Kemudian di bagian format cell sebelah sini ini ada high row. Kemudian di sini ada juga yang namanya column width. Nah, ini untuk mengatur secara manual ukurannya jika kalian punya ukuran yang sudah ditentukan. Nah, kalau saya biasanya ya memang mudahnya manual sini kemudian melihat ukuran yang sudah keluar di situ. Tapi kalau misalnya kalian mau menulis ya bisa saja. Ini bisa juga diklik kanan di bagian A. Kemudian kita pilih yang column width. Nah, seperti ini dan kita tuliskan angkanya kemudian oke. Maka lebar kolom akan berubah. Baris juga berlaku. Diklik kanan di bagian barisnya kemudian row height atau tinggi barisnya dan sini kita tuliskan misalnya tuliskan angkanya, klik OK, maka susunannya akan berubah. Nah, itu kalau misalnya kita satu kolom dan kita pun bisa mengatur beberapa kolom atau baris secara bersamaan. Yaitu caranya yang pertama kita bisa pilih daerah yang akan kita kecilkan kolomnya atau tinggikan barisnya. Contoh seperti ini, saya akan lebarkan dari B sampai dengan H. Maka kita harus select di bagian B. Perhatikan kursornya untuk memilih kolom itu tidak bisa di sini, tapi harus diposisikan di bagian B seperti ini atau sampai dengan kursornya berubah menjadi panah ke bawah. Oke, kalau sudah kita klik tahan mouse-nya, kemudian kita seret mouse-nya sampai dengan H, karena saya akan melebarkan sampai H. Kemudian kalau sudah dilepas, nah area yang diselect ini kita akan lebarkan atau kecilkan kolomnya itu bisa disesuaikan ya. Jadi coba kita akan memperkecil kolomnya. Nah, area yang sudah diselect ini posisikan pointer ini di bagian area yang sudah diselect, terserah ada di D, E, F, G ataupun H. Apapun dari B, pokoknya intinya daerah yang sudah diselect. Nah, saya akan coba letakkan di sini di C. Posisikan sampai dengan ada panah ke kanan dan ke kiri, kemudian klik tahan mouse kanannya, kemudian seret ke sebelah kiri. Kalau ini arah saya sebelah kiri untuk memperkecil kolom. Kalau sudah dilepaskan mouse-nya, klik, maka area yang kita blok di sini ukurannya akan otomatis menyamakan dengan ukuran yang kita seret tadi. Nah, ini juga berlaku untuk baris. Sama, misalnya baris 2 sampai dengan baris 5 kita select. Perhatikan cara menyelektnya atau memilihnya itu dari area yang barisnya. Kalau di baris, di kolom ya di kolomnya. Sampai dengan simbol kursornya itu berubah menjadi panah ke samping. Nah, ini bisa diklik tahan, kemudian diseret sampai dengan baris yang diinginkan. Kemudian pilih salah satu area baris yang ada di dalam sini. Nah, contoh misalnya 3, klik tarik ke bawah untuk meninggikan. Kalau sudah, lepas kliknya, klik. Nah, maka area baris ini akan otomatis sama tingginya. Nah, itu untuk pelebaran kolom dan baris. Nah, tambah satu lagi untuk bagian tutorial yang part 1 ini. Jadi kita akan coba untuk membuat border atau garis. Jadi seperti yang kita ketahui sebenarnya di Microsoft Excel ini kalau kita lihat di sini ada garis pandu ya. Garis-garis ini sebenarnya dia tidak akan muncul. Kalau misalnya kita akan coba mencetak halaman ini, Ctrl P, maka di sini tidak ada garisnya. Karena ini hanya garis pandu saja yang bisa kita hilangkan sebenarnya di bagian menu view ini, kemudian ada grid line ini bisa kita hilangkan. Nah, ini hanya batas garis pandu saja. Kita kembali ke menu home. Nah, kita akan coba membuat border atau garis-garis untuk tabelnya di Microsoft Excel. Oke, yang pertama kita harus memilih area yang dimana area yang akan kita buat garisnya. Caranya untuk memilihnya, perhatikan di sini ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, menggunakan mouse, yaitu dengan cara pilih dulu area yang akan kita select.
Contoh di sini saya akan select area dari B3 sampai dengan G8 misalnya. Saya ketik dulu di sini ya. Kita akan mulai dari B3 sampai G8 misalnya. Nah, area ring yang akan kita pilih dari B3 sampai G8. Tentunya kita pilih dulu di sebelah sini. Perhatikan saat memilih sel, kursor itu harus pada posisi seperti plus putih tebal seperti ini. Dan sebelum kita memilih dari B3 sampai G8, perhatikan kursornya harus pada posisi plus putih seperti ini. Karena kalau kita salah posisikan, misalnya saya naikkan sedikit ke atas, dia akan berubah dan ini fungsinya sudah berbeda. Kemudian ketika saya tarik ke bawah di sini yang dipaskan di titik ini, saya paskan lagi, dia akan berubah menjadi plus hitam kecil dan ini juga fungsinya berbeda. Kita akan bahas di tutorial berikutnya. Yang pada awal ini kita harus fokuskan dulu kursor mouse-nya itu harus berbentuk putih seperti ini sebelum kita memilih area yang akan kita select. Baik, kita select dengan cara klik tahan menggunakan mouse kanan ya. Kemudian seret dari B seret sampai ke G. Nah, pastikan ini kita mulai dari B3 ya, B3. Nah, dari sini kita klik kemudian tarik sampai G ke samping. Kemudian kita turunkan ke bawah sampai baris ke-8 seperti ini. Kalau sudah kita lepas. Nah, ini untuk memilih area selnya atau bisa disebut dengan ring. Ini adalah ring B3 yang isinya adalah dari sel B3 sampai G8. Ini untuk memilihnya saja. Itu cara memilih yang pertama. Cara memilih yang kedua, kita bisa menggunakan klik dulu area ini, area yang akan kita mulai. Kemudian kita harus tahu area terakhirnya di sini, titik G8. Nah, G8 ini bisa kita klik menggunakan mouse dengan tambahan kita menekan tombol shift pada keyboard. Oke, tombol shift pada keyboard itu ada di sebelah mana? Nah, nih tombol kalau pada keyboard ada di sebelah sini, shift tombol ini. Jadi kita di keyboard hardware-nya ya, jangan di sini, ini yang petunjuk saja. Tombolnya ada di sebelah sini, shift-nya harus ditahan. Jadi saya ulangi, kita klik yang pertama ini nggak usah pakai shift dari mulai B3. Kemudian kita cari sel yang terakhir yaitu G8. Nah, ini G8. Nah, sebelum ngeklik sel ini kita tahan dulu shift pada keyboard, kita tahan. Kemudian klik sel G8 ini sambil menahan shift. Klik. Nah, maka area dari B3 sampai G8 itu akan terpilih. Kemudian cara yang ketiga, kita bisa menuliskan pada name box-nya. Kalau mouse kita susah, kita bisa tulis di sini. Kita bisa ketikkan di sini B3.2 G8. Nah, kalau sudah ditulis G3 ada sampai atau titik 2 G8, perhatikan ini titik 2 bukan titik koma. Kalau pada keyboard untuk mengeluarkan titik 2 kita harus menekan shift. Kemudian kita klik titik koma. Jadi yang akan keluar itu adalah titik 2. Kalau sudah kita enter, klik. Nah, area B3 sampai G8 itu akan dipilih. Itu cara yang ketiga. Nah, cara yang keempat untuk memilih menggunakan keyboard. Menggunakan keyboard yaitu menggunakan navigasi, tombol navigasi yang ada di bagian keyboard. Tombolnya ada di sebelah sini. Navigasi ini, panah kanan kiri ini. Jadi ini juga bisa fungsinya bisa untuk memindahkan sel yang ada di worksheet-nya. Nah, caranya cukup mudah. Nanti kita tinggal posisikan kursornya sel aktifnya atau B3, tahan shift, kemudian kita bisa geser navigasinya. Nah, saya contohkan seperti ini. Dari B3 saya klik, kemudian saya tahan shift di keyboard saya tahan, kemudian saya gunakan navigasi panah ke kanan sampai G, kemudian saya menggunakan navigasi panah ke bawah sampai 8.
Nah, ini juga bisa mengarah di B3 sampai G8. Nah, itu 4 cara untuk select atau memilih area pada Microsoft Excel. Kita lanjutkan untuk tugas yang kedua. Selain memilih, setelah memilih atau area yang akan kita buat garis-garis tadi sudah kita pilih, kita memberikan format garis atau border pada area yang sudah kita select. Caranya gimana? Caranya kalian tinggal ke atas, pastikan ini ada di menu home, yang aktif menu home. Kemudian di atas font ini atau yang seperti kotak jendela ini, kalian bisa klik tanda panah kecil ini ke bawah. Bisa diklik. Nah, di sini banyak sekali format bordernya dari bottom sampai dengan top. Nah, garis-garis di sini kalau di video mungkin di zoom nanti bisa berjelas atau sambil dipraktekkan jadi kelihatan. Nah, di sini ada border sesuai dengan format yang kita inginkan. Walaupun nanti kita bisa manual untuk memformat, tapi kita belajar menggunakan tools yang ada di luar dulu. Nah, di sini ada all borders. All borders ini adalah area yang akan kita pilih itu diberikan garis semuanya. Kita langsung saja klik all borders, klik. Nah, maka area yang sudah kita pilih tadi ya, ini menjadi ada garisnya. Kalau kita coba Ctrl P atau kita cetak, nah baru di sini sudah kelihatan garis-garisnya seperti ini. Nah, oke. Biar video tidak terlalu panjang, untuk tutorial Microsoft Excel buat pemula part 1 saya cukupkan di sini. Kita berlanjut ke part 2. Terima kasih.